Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arus waktu yang dirahmati Allah, di balik sejarah yang panjang dan terkadang penuh pertentangan antara umat Islam dan Kristen, ada satu tokoh agung yang menjadi titik temu, menjadi jembatan yang menghubungkan dua kitab besar, Yesus dalam Injil dan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Apakah mereka orang yang sama? Apa persamaan antara ajaran Injil dan Al-Quran tentang beliau? Mari kita telusuri 7 kesamaan mencengangkan Injil dan Al-Quran tentang Nabi Isa atau Yesus. Sebuah kisah yang tidak hanya menyentuh sisi iman, tapi juga membuka ruang untuk berdialog dalam damai. Kelahiran dari perawan Maryam. Baik dalam Alkitab maupun Al-Quran, kelahiran Yesus atau Isa adalah mukjizat dari Allah. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 30 hingga 35, malaikat Jibril datang kepada Maria dan berkata bahwa ia akan mengandung seorang anak meskipun belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Lukas pasal 1 ayat 35. Sementara itu dalam Al-Quran Allah berfirman, Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman, begitulah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Al-Quran surah Ali Imran ayat 47. Kesamaan pertama adalah Nabi Isa lahir dari seorang perawan suci, Maryam, sebagai mukjizat dan tanda kekuasaan Allah. Diperkuat dengan Ruhul Kudus atau Roh Kudus. Dalam Injil Yesus dibaptis dan Roh Kudus turun ke atasnya. Matius pasal 3 ayat 16. Dia diberi kuasa oleh Roh Tuhan. Dalam Al-Quran, Isa disebut diberi kekuatan oleh Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah memberikan bukti-bukti yang nyata kepada Isa putra Maryam, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Kesamaan kedua yaitu Nabi Isa atau Yesus sama-sama disebut mendapat kekuatan dan bimbingan dari Roh Kudus. Penuh mukjizat sejak bayi. Dalam Injil, Yesus mulai menunjukkan kebijakan sejak kecil. Lukas pasal 2 ayat 46 hingga 47. Namun dalam Al-Quran lebih eksplisit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Al-Quran surah Maryam ayat 30. Nabi Isa berbicara ketika masih bayi, membela kehormatan ibunya yang difitnah. Mukjizat ini bahkan tidak tercatat dalam Injil, tetapi menjadi titik penting keajaiban hidup beliau. Menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Baik dalam Injil maupun dalam Al-Quran, Nabi Isa memiliki mukjizat menyembuhkan yang luar biasa. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat 6-7 mencatat Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 43, ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Sementara dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit lepra, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 49. Kesamaan keempat adalah Nabi Isa menyembuhkan dan membangkitkan orang mati dengan izin Allah, bukan dengan kekuatan dirinya sendiri. Diutus untuk kaum Bani Israel. Dalam Alkitab, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius pasal 15 ayat 24. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Isa menjadi rasul kepada Bani Israel dengan berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 49. Kesamaan kelima adalah Nabi Isa atau Yesus adalah Rasul khusus untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia secara langsung.
penolakan oleh kaumnya sendiri. Yesus ditolak oleh sebagian besar orang Yahudi. Ia dituduh penyesat, bahkan dijatuhi hukuman salib. Dalam Al-Quran juga disebut orang-orang kafir dari Bani Israel berkata, "Kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Kesamaan keenam yaitu Isa atau Yesus ditolak oleh kaumnya sendiri, dianggap ancaman bagi kekuasaan agama Yahudi saat itu. Diangkat oleh Allah. Alkitab mencatat Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya. Lukas pasal 24 ayat 51. Sementara dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi Allah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 158. Kesamaan ketujuh yaitu Nabi Isa tidak mati secara hina, melainkan diangkat ke langit dan dijanjikan akan kembali lagi di akhir zaman dalam kedua ajaran. Sahabat Arus Waktu, dari 7 kesamaan besar ini kita belajar bahwa meskipun ada banyak perbedaan dalam penafsiran, ada benang merah yang menyatukan kisah Nabi Isa dalam 2 kitab suci yang berbeda. Bagi umat Islam, Isa adalah nabi yang mulia, bukan Tuhan. Bagi umat Kristen, Yesus adalah juru selamat. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal, beliau adalah sosok yang suci, penuh mukjizat dan utusan Allah. Lalu tidakkah ini menjadi jembatan untuk saling memahami, bukan saling menyalahkan? Mari buka hati, buka pikiran, dan cari kebenaran dengan kejujuran. Akhir kata, semoga video ini menambah wawasan dan menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan bertanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah luar biasa bersama kami di Arus Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.